Bab ke-125. Keesokan harinya, sepulang latihan, Galena dan Dava pergi ke mall bersama. Selain mereka berdua, para sahabatnya juga ikut jalan-jalan. Raka, Kafka, dan Heru hari ini menonton latihan Bandi Onyx. Jadi mereka pun bisa ikut ke mall bersama yang lainnya. Sebelum ke mall, mereka mengganti baju seragam dengan pakaian ganti yang memang sudah mereka siapkan. Setelah itu, mereka berangkat ke mall bersama-sama. Sesampainya di mall, Galena dan Dava langsung menuju swalayan yang menyediakan kebutuhan bulanan rumah tangga yang sangat lengkap. Galena pun menyeret semua sahabatnya untuk ikut membantu berbelanja dengan iming-iming akan ditraktir makan malam setelah ini. Kalian bantu pilih bahan makanan ya? Ujar Galena. Siap Bu Bos. Ucap Heru dan Raka serempak. Mereka berdua segera pergi, diikuti Alvin yang tidak percaya jika mereka pergi hanya berdua saja untuk memilih bahan makanan. Clara dan Kafka juga ikut pergi, meninggalkan Galena dan Dava dengan satu troli yang mereka bawa. Kita pergi ke perbumbuan aja, bahan-bahan makanan biar mereka yang beli. Ucap Dava, menggandeng Galena ke rak perbumbuan. Sesampainya di sana, mereka langsung memilih bumbu-bumbu yang sudah habis di rumah. Kakak, ambilkan saus itu. Aku nggak sampai. Pinta Galena kepada Dava yang sedang memilih-milih beberapa bumbu. Dava langsung maju ke arah Galena dan mengambilkan saus yang ia minta, sambil mengapi tubuh Galena antara tubuhnya dan rak. Cuk! Dasar bocil! Ucap Dava setelah mengecup puncak kepala Galena. Ih, enak aja. Aku bukan bocil ya. Kesalnya dengan wajah cemberut. Dava terkekeh dan mengacak rambut Galena gemas. Iya, bukan bocil. Lagian, bocil mana yang bisa bikin dedek bayi? Iya kan? Kodanya. Kakak. Lenyek Galena manja sembari menunduk menyembunyikan wajah merahnya. Dava makin gemas. Ia segera mengangkat tubuh mungil istrinya itu dan mendudukkannya di troli, lalu mendorongnya pelan ke rak-rak lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah selesai berbelanja. Mereka mengumpulkan semua belanjaan untuk dibayar di kasir. Cukup lama mereka menunggu karena saking banyaknya barang. Kini, ada 4 kantong plastik besar berisi bahan makanan basah dan beberapa kardus sedang berisi minuman serta makanan ringan siap makan yang harus Dava bayar. Total belanjaan kali ini hampir mencapai 10 juta rupiah. Mau bayar cash atau pakai kartu, Tuan? Tanya kasir. Kartu. Jawab Dava singkat, sambil mengulurkan black card miliknya. Kasir itu sempat tercengang saat melihat kartu yang Dava keluarkan, namun segera memproses pembayaran. Ini kartunya. Terima kasih, Tuan dan Nyonya. Ucap kasir sambil menyerahkan kartu kembali. Sebelum mereka pergi, Dava melirik ke suatu arah dan tak lama kemudian datanglah beberapa pengawalnya yang selalu mengikutinya dari jarak jauh. Bawa pulang dan panggil maid untuk membereskannya. Perintah Dava, dan para pengawal segera membawa barang-barang itu. Kak, kenapa panggil maid? Aku nanti bisa beresin sendiri. Protes Galena. Dava tersenyum dan menggandeng Galena keluar dari swalayan, diikuti para sahabat mereka. Barangnya terlalu banyak. Sayang, biar maid aja yang bereskan. Ucap Dava lembut. Ya udah, kali ini saja ya. Ucap Celo. Sahut Raka. Sialan, nyesel gue. Ujar Heru yang membuat yang lainnya tertawa. Akhirnya mereka sampai di salah satu restoran di dalam mall. Mereka masuk dan duduk di tempat yang agak jauh dari pengunjung lainnya. Tak lama pelayan datang untuk mencatat pesanan. Setelah semua menyebutkan pesanan masing-masing, pelayan pun pergi. Sembari menunggu, mereka mengobrol ringan mengenai banyak hal. Namun, saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang, seseorang memeluk Raka dan mencium pipinya. Gerep. Cuk.
Raka yang kaget langsung melepaskan pelukan itu dengan menghentakkan tangan sang pemeluk dengan kasar. Aduh! Terdengar erangan dari orang itu. Raka menoleh dan terkejut saat tahu siapa yang memeluk dan mencium pipinya. Aduh, Yang, maaf. Aku nggak tahu kalau itu kamu. Maaf ya. Ujarnya panik sambil mengelus tangan Aca. Kamu ini kasar banget sih. Masa nggak tahu kalau itu aku? Kesal Aca. Maaf ya. Sayang, lagian kamu kok bisa ada di sini sih? Tanya Raka. Kamu juga nggak kasih kabar ke aku kalau kesini. Lanjutnya. Aku ikut papa sama mama yang ada bisnis di sini besok. Kebetulan lihat kamu dan yang lain di sini, jadi aku samperin deh. Jawab Aca, sudah tidak begitu kesal. Raka celingukan mencari orang tua Aca, dan ternyata mereka duduk tak jauh dari tempat itu dan sedang menatap ke arah mereka. Aduh Yang, orang tua kamu lihat ke sini lagi. Gimana kalau aku nggak direstui karena sempat kasar tadi? Panik. Raka celingukan mencari orang tua Aca, dan ternyata mereka duduk tak jauh dari tempat itu dan sedang menatap ke arah mereka. Aduh Yang, orang tua kamu lihat ke sini lagi. Gimana kalau aku nggak direstui karena sempat kasar tadi? Panik Raka sambil menggenggam tangan Aca. Fix, lo nggak bakal direstui lagi. Ujar Heru mengompori. Aduh, lo jangan bikin gue makin panik dong. Kesal Raka. Udah, nggak apa-apa. Ayo aku ajak ke mereka. Ajak Aca sambil menarik tangan Raka. Dengan keringat dingin, Raka menghampiri orang tua Aca. Ia berdiri dengan canggung. Halo Om, Tante. Sapa Raka dengan senyum canggung. Orang tua Aca hanya menatap Raka, membuatnya makin canggung. Tapi ia buru-buru berkata. Om, Tante, maaf ya tadi saya sempat nepuk tangan Aca. Saya kaget. Saya kira siapa? Akhirnya Mama Aca tersenyum. Nggak apa-apa. Kita tahu kok. Ya udah sini duduk. Gabung sama kita. Tapi. Udah. Kamu gabung aja. Teman-teman kamu pasti nggak apa-apa kok. Sekali-kali kita makan bareng papa sama mama aku. Kan? Potong Aca dan menarik Raka duduk. Sementara itu, pesanan di meja Galena dan yang lain sudah datang. Termasuk milik Raka. Kak, minta tolong yang ini diantar ke meja sana. Boleh? Ujar Alvin. Oh iya, boleh, Kak. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat menikmati. Semuanya juga ikut datang. Kini mereka semua makan dengan tenang. Raka yang awalnya canggung mulai mengobrol biasa. Orang tua Aca pun berusaha membuat Raka merasa nyaman dan bahkan sempat meminta maaf karena dulu sempat ingin menjodohkan Aca dengan orang lain dan membuat hubungan Raka dan Aca sempat putus. Setelah selesai makan, mereka keluar dari restoran. Raka dan Aca pun bergabung lagi dengan yang lainnya karena bertemu di luar restoran. Halo Om, Tante. Sapa Heru sambil menyalami orang tua Aca. Yang lain juga ikut menyalami. Habis ini kalian mau kemana? Tanya Papa Aca. Kita mau keliling mall dulu, Om. Jawab Alvin. Gue ikut boleh? Tanya Aca. Boleh kok, Kak. Biar nambah ramai. Jawab Clara semangat. Aca menatap kedua orang tuanya penuh harap. Boleh kan, Pah? Papa Aca mengangguk. Boleh. Yeay. Makasih, Pah. Senang Aca. Ya udah, Papa sama Mama pergi dulu ya. Raka, Papa titip Aca ya. Ujar Papa Aca. Baik, Om. Ucap Raka hormat. Setelah itu, mereka semua mulai berjalan-jalan menyusuri mall. Mereka mengunjungi beberapa toko, terutama para perempuan yang antusias melihat barang yang terlihat lucu dan bagus.
Para laki-laki hanya pasrah mengikuti. Setelah berjam-jam, mereka pulang karena lelah. Mereka naik kendaraan masing-masing menuju rumah masing-masing juga. Dan untuk Kafka dan Raka, mereka akan mengantar kekasih mereka pulang terlebih dahulu. Di dalam mobil, Galena mengeluh. Kaki aku pegal banget rasanya. Capek. Dava melirik sekilas dan mengelus kepala Galena lembut. Nanti aku pijitin. Mendengar itu, Galena langsung merangkul lengan Dava manja. Makasih, Kak. Tapi kamu emang gak capek? Kan kita muter bareng-bareng. Tanya Galena. Capek? Tapi kalau kamu cium aku, pasti capeknya hilang. Jawab Dava sambil menunjuk pipinya. Galena langsung mencium pipi Dava dengan senang. Udah. Dava terkekeh dan mengacak rambut Galena. Ia menarik tubuh istrinya lebih dekat dan mencium puncak kepalanya. Gemas banget sih, sayang. Galena tersenyum dan mendongak. Nanti aku gantian pijitin kamu deh. Masa kamu aja yang pijitin aku? Baik. Terserah kamu aja. Balas Dava. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di rumah. Dan mereka langsung menuju kamar tanpa menghiraukan barang belanjaan mereka yang tadi sudah dibawa pulang oleh pengawal. Karena barang-barang itu sudah dibereskan oleh maid. Di kamar, Galena membersihkan tubuh lebih dulu, lalu gantian Dava. Setelah bersih, kini mereka berada di atas kasur dengan Galena memijat kaki Dava. Dan setelahnya gantian Dava memijat Galena. Udah, Kak. Ujar Galena, dan Dava pun berhenti. Udah mau tidur? Tanya Dava. Iya, ngantuk rasanya. Jawab Galena. Mau Nen? Pinta Dava. Galena segera menyingkap kaosnya. Dava langsung melahap salah satu puncak dada Galena, sedangkan tangan lainnya memainkan bagian yang satu lagi. Kebiasaan. Ujar Galena sambil menggenggam tangan Dava yang kini bermain-main di dadanya. Dan tak terasa, mereka pun tertidur lelap.